Pak, saya ada rencana mau bikin konten tentang cara menghemat pompa listrik. Saya lihat di YouTube banyak konten cara membuat pompa hemat listrik dan peminatnya saya lihat cukup besar. Gimana menurut Bapak? Udah Mas, bikin konten lain aja. Hari gini kok membahas pompa hemat listrik. Nah memang zamannya listrik, mau gimana lagi. Bahkan saya lihat itu di YouTube sampai bikin serial itu cara menghemat pompa listrik itu. Kok kurang kerjaan banget. Pakai pompa listrik ya harus bayar listrik, gitu aja kalau menurut saya. Kalau nggak mau ya pakai pompa dragon itu loh, pompa tangan itu loh Mas, hemat listrik itu. Bukan Mas, saya gini, yang namanya pompa listrik ya memang memakai listrik Mas, jadi wajar aja kalau keluarnya listrik, tinggal kita bisa pinter-pinter milihnya lah gimana jenis pompanya. Bikin konten yang lain aja Mas, banyak yang lebih bermanfaat. Paling-paling yang nonton ya itu aja, orang yang pelit mau pakai listrik tapi nggak mau bayar, atau orang yang sukanya semuanya dikerjakan sendiri gitu loh Mas. Bikin konten lain aja Mas, contoh mungkin cara memilihnya gitu, cara memilih pompa air yang bagus gitu. Kalau cuman hemat listrik aja itu nggak penting buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, berikan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Di opening tadi memang saya sengaja membahas masalah pompa hemat listrik. Bukan saya ingin topik ini ikut trending ya, saya lihat banyak video tentang menghemat listrik saya dari sistem kerjanya pompa. Jadi intinya pompa itu semua sudah dirancang dari pabrikannya tentunya untuk hemat listrik, dalam artian tenaga yang dikeluarkan atau energi yang dikeluarkan oleh pompa itu tadi untuk menghisap air sudah sesuai dengan tenaga masuk atau inputnya, istilahnya konsumsi listriknya. Memang ada beberapa merek pompa yang memang itu memakai konsumsi listrik yang cukup besar, tetapi memang ada tujuan dari pabrikan tersebut. Misalkan untuk pompa Sanyo tipe lama itu rata-rata yang masih buatan Jepang yang tipe double jet itu konsumsi listriknya cukup tinggi. Tetapi di sisi lain hal itu akan membuat daya tahan pompa motor itu memang lebih awet. Dan juga memang secara spek katakanlah pompa itu disebutkan tipe 250. Tentu saja tidak akan sama dengan seperti pompa yang listriknya kecil seperti Shimizu 250. Dalam prakteknya Sanyo 250 bisa betul-betul masih optimal untuk di kedalaman 20 meteran atau sampai 25an, masih efisien istilahnya keluaran airnya. Tetapi untuk Shimizu 250 karena memang daya listriknya kecil, tentunya optimalnya sekitar 17 meteran, itu sudah optimal. Satu merek lagi itu merek Grundfos. Kenapa dalam beberapa bahasan video tidak saya sampaikan merek pompa ini? Untuk pompa Grundfos memang sengaja tidak saya masukkan sebagai merek untuk pompa rumah tangga, karena memang biasanya pompa Grundfos itu untuk di Indonesia saya masukkan dalam kategori untuk pompa industri. Jadi untuk kebutuhan komersil, konsumsi listriknya pompa Grundfos memang termasuk besar. Jadi memang tidak saya masukkan sebagai kategori pompa rumah tangga, meskipun banyak juga yang memakai. Tentunya mereka yang memakai pompa Grundfos itu sudah tahu, karena mereka lebih fokus di daya tahannya. Di Indonesia konsumsi listrik itu masalah yang sangat sensitif. Bahkan hampir semua pompa kelas rumah tangga itu memasang slogan yang hemat listrik dengan tanda kutip, bahasa yang disampaikan itu salah ya. Misalkan pompa 200 watt
itu kan sebenarnya outputnya. Jadi output itu buat bisa dikonversi ke HP atau DK. Produsennya tahu bahwa orang Indonesia itu bisa dipengaruhi dengan slogan yang persepsinya mereka, jadi pompa itu udah 200 watt itu aja, jadi mereka tertarik. Sedangkan di luar negeri pompa Grundfos itu adalah bagian dari pompa rumah tangga, tentunya karena memang satu, pendapatan penduduknya juga berbeda, daya belinya juga berbeda, jadi mereka lebih mengutamakan kualitas, bahkan hampir tidak terlalu membicarakan masalah daya listrik yang dipakainya, jadi sangat beda sekali. Kembali ke topik awal, jadi pemilihan pompa yang hemat listrik itu bagi saya cukup penting dalam artian supaya pompa itu bekerja maksimal. Itulah yang dimaksud hemat listrik, maksimal dan optimal. Misalkan kita mau mengisi tandon saja, usahakan pompa itu bekerja tanpa hambatan, itu aja. Katakanlah dari sumur mengisi ke tandon atas, itu diusahakan outputnya, keluarannya diusahakan diameter sesuai standar pabrikan, diminimalisir belokan-belokannya yang akan menambah head loss. Jadi itu yang dimaksud menghemat listrik itu. Dan soal spek, saya rasa semua merek yang ada di Indonesia itu sudah hampir setara. Jadi energi itu segum energi, kekalahan energi, tidak ada energi yang diciptakan atau hanya energi itu hanya berubah bentuk. Jadi banyak orang yang memodifikasi pompa, ya kan, intinya bagi saya monggo, baik-baik saja, itu inovasi. Tetapi dalam prakteknya setiap modifikasi itu akan menghasilkan satu kelebihan dan sisi lain itu kekurangan. Misalkan memodifikasi pompa menjadi lebih kencang, pasti ada yang dikorbankan. Misalkan keluarannya lebih kencang, daya hisapnya yang berkurang, dan kedua listriknya yang nambah, konsumsi listriknya. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi yang pertama, mungkin kalau kita mau mengisi tandon, pemilihan tepat adalah mencari pompa yang debitnya, keluarannya besar sesuai daya hisap yang kita gunakan. Kemudian diusahakan memakai pompa keluaran pipanya itu outputnya standar pabrikan, lebih besar lebih bagus, dan tanpa atau mengurangi belokan-belokan. Yang kedua, jika pompa itu digunakan langsung, dihisap langsung ke pemakaian, jadi selain memakai pressure switch, ya diusahakan supaya listrik itu hemat adalah ketika tidak ada kebutuhan besar atau istilahnya hanya output yang diperlukan kecil, misalkan keran wastafel, pengisian ke tangkinya toilet itu kan kecil, sedangkan pompa yang kita pasang katakanlah untuk pendorong itu besar, maka kelebihan debitnya atau tekanannya itu harus bisa disimpan. Jadi pompa tidak harus jalan terus dengan kerja maksimal tetapi outputnya minimal, itu yang jadi bikin boros. Tapi itu juga kembali lagi karena tidak semua orang juga mau melaksanakan setelahnya menggunakan prinsip itu. Jadi misalkan teman-teman memakai booster atau pompa itu dari sumur langsung ke pemakaian, ya diusahakan waktu ada beban kecil itu pompa bisa mati, itu akan menghemat listrik. Kalau bebannya besar tidak ada masalah, pompa pasti akan on terus sesuai, bahkan bisa tekor kalau yang dibuka kerannya banyak. Nah, pompanya ringan aja bekerja, semua daya tersalurkan, energi tersalurkan, debit tersalurkan. Tetapi yang jadi masalah kan tidak selalu membuka outlet dalam keadaan besar, bisa jadi hanya keran kecil, wastafel, atau outlet yang kecil. Itu yang mungkin perlu diperhatikan. Jadi yang bisa menghemat kelistrikan itu kalau untuk pompa yang langsung ke pemakaian adalah menggunakan tabung atau pressure switch. Jadi kalau flow switch misalnya dari atas atau APC, automatic pressure control, tetap tidak bisa menghemat listrik karena mereka sekali dipicu on
dia akan on terus meskipun pengeluarannya atau outputnya kecil, seperti APC. Itu seperti itu kerjanya. Kalau yang flow switch, misalkan kita pasang di tandon atas untuk mengalirkan di lantai 3, misalkan di atasnya lantai 3 tandonnya dipasang flow switch, itu memang ada hematnya dibanding APC. Contohnya begini, saat teman-teman membuka di lantai 3 yang mungkin jaraknya dengan tandon hanya 1-2 meter, itu beban kecil pompa tidak akan jalan, karena memang flow switch itu baru membuka setelah berapa derajat, begitu, tidak langsung membuka sensornya langsung on, tidak, dia membuka dulu, ada intervalnya, jaraknya untuk sampai ke sensor onnya. Jadi kalau hanya sekedar membuka keran kecil, itu pompa biasanya belum hidup. Kalau ini kasusnya di lantai 3 kerannya, misalkan ini kemarin saya mengalami ini di suatu pelanggan. Jadi di lantai 4 itu dia pasang tandon dengan booster sistem flow switch. Di lantai bawahnya, otomatis lantai 3 ada kamar mandi, ada shower. Ketika hanya membuka shower kecil atau kloset toilet, saya cek booster tidak, atau pompanya tidak menyala. Memang mengalir karena kecil, tidak sampai mengungkit piringan sensor itu sampai menyentuh ke triggernya, ke titik onnya. Cuman ini ada kekurangannya. Jadi beliau mengeluh karena ketika pakai shower itu kecil. Untuk membesarkan dia harus buka keran satu lagi, nanti akan besar. Saya bilang itu dia memancing, Bu, namanya. Jadi ketika langsung menggunakan shower, langsung masuk kamar mandi, katakanlah langsung buka shower itu akan kecil karena belum terpicu triggernya on dari flow switch. Nah, untuk memicu itu harus dibantu membuka satu keran lagi supaya aliran besar. Jadi harus kerja 2 kali, buka keran tambahan, setelah besar nyala, baru keran yang besar tadi tutup, baru showernya akan kencang. Itu salah satu kelemahan dari memasang flow switch, tapi juga itu kelebihannya. Jadi istilahnya lebih hemat, karena untuk yang beban-beban kecil tidak langsung nyala. Bisa juga yang beban di bawah juga tidak langsung nyala selama flow-nya itu tidak sanggup membuka dari sensornya flow switch tadi. Jadi itu ada kelebihan dan kelebihan. Kalau APC sudah relatif pasti lebih boros, karena memang begitu ada on keran buka, karena yang bisa disetting adalah onnya saja, sedang off-nya mengikuti tekanan maksimal pompa. Selama Anda membuka walaupun kecil dan itu sudah memicu trigger flow switch-nya, pompa tidak akan mati sampai teman-teman menutup dari kerannya kembali. Beda dengan sistem pressure switch. Saya tekankan lagi, banyak tutorial yang memang menurut saya kurang menjelaskan, hanya sekedar tambah tabung. Mohon maaf kalau memberi tutorial yang lengkap, jadi jangan membuat banyak pertanyaan ke dari pemirsanya, sementara beliau mungkin nggak sempat menjawab, ya mungkin karena banyaknya subscribernya atau banyaknya komennya tidak sempat menjawab. Tapi intinya tolong semua hal teknis itu disampaikan dengan tuntas, ya kan, jangan sepotong-sepotong. Kalau memberikan tutorial memasang tabung, ya pasang tabung yang benar. Mungkin teman-teman juga memasang tabung di rumah, jadi bisa di-sharing pendapatnya seperti apa. Tapi kalau menurut saya, jadi ini menurut saya, beda pendapat monggo, jadi memang tiap orang boleh berpendapat, monggo. Kalau teman-teman pendapat lain, saya terima kasih, ini masukan bagi saya. Misalkan teman-teman hanya memakai tabung aja, misalkan tabung konvensional, tabung yang tanpa diisi angin, misalnya ada yang pakai galon atau apa, itu mungkin hasilnya hanya lancar aja, hasilnya memang ada jeda, pompa itu mati. Tapi untuk kestabilan atau kontinuitas aliran itu membuat, katakanlah kalau memakai shower itu nyaman, jadi tidak set itu dari kontinuitas. Itu hanya bisa diperoleh dengan setting yang benar, bukan sekedar hanya 2 tabung saja. Dan yang kedua, masalah tabung konvensional itu juga tentunya ada kelemahannya.
nanti suatu waktu secara berkala pasti air itu akan penuh dan harus dibuang. Beda dengan tabung yang sudah berisi tekanan atau sudah precharge, ada diafram yang ada di dalam tabungnya. Itu sangat beda. Itu pun tolong dijelaskan, jangan hanya pasang 2 tabung Shimizu tipe 19 liter. Kalaupun teman-teman memasang sampai 10 pun tapi settingnya tidak benar, itu tidak berfungsi. Mohon maaf, ini tidak berfungsi alias mubazir. Katakanlah teman-teman kalau beli tabung dari Shimizu yang merah itu, tabungnya 260 atau 375 tipe 190 BT itu yang isinya 19 liter, precharge-nya dari pabrik itu adalah 3 bar, sekitar 45 PSI. Kalau itu teman-teman langsung pasang di pompanya, walaupun itu juga pompanya bawaan pabrik, katakanlah langsung dipasang di Shimizu 260, tidak akan efisien. Bisa jadi ya juga langsung cetak-cetek karena itu terlalu tinggi tekanannya. Jadi untuk saya sampaikan saja, untuk perhitungannya nanti saya sampaikan kalau ada teman-teman yang ingin. Saya kebetulan sudah mencoba otak-atik ya, karena saya sudah google di mana hanya menyebutkan saja, tapi dari mana asal rumus itu belum ada yang saya lihat, belum ada yang membahas. Jadi mungkin saat saya membahas kenapa harus disetting tangki yang isi angin itu tekanannya sekian, kalau diisi lebih gimana, kalau diisi kurang gimana, itu belum ada yang jawab, hanya bilang selanjutnya throttle-nya berapa. Tapi saya ingin tahu rumusnya akuratnya seperti apa, karena menurut saya hal teknis juga harus dibuktikan dengan hitungan, dengan teknis. Sebagai patokan aja biar gampang, yaitu tadi sudah banyak dibahas di channel dan juga yang lain, dan memang juga ada di brosurnya pompa-pompa seperti Grundfos. Jadi untuk setting tekanan yang memakai tabung diafram, tabung yang berisi angin itu, agar diisi udara, nitrogen boleh ke dalam tabungnya itu sebesar minus 2 PSI dari settingan tekanan on pompanya. Gampangnya begini, biasanya teman-teman kalau pakai pompa yang tabung merah atau Italian style itu ada pressure gauge jarum. Itu bisa dilihat on-nya berapa, on-nya pompa itu setting on-nya berapa, katakanlah, terus off-nya berapa. Katakanlah on-nya di 20 PSI, berarti teman-teman tinggal isi tabung anginnya, tabung merah tadi 18 PSI. Itu sebagai gampang. Untuk mengisinya sebenarnya saya jarang memakai alat ukur, itu sebenarnya cukup gampang aja. Saya isi agak keras, misalkan saya lihat ringnya pompa ini on-nya sekitar 20 ya, saya bawa ke tukang tambal ban atau ke pom bensin, saya isi 30. Nah, setelah saya pasang, nanti kita coba dengan nyalakan keran yang paling kecil. Kalau masih sensitif masalah intervalnya masih hidup mati dalam jangka pendek, angin dikempesin atau dijasin, di tabungnya dikurangi, jas itu sampai intervalnya agak lama. Itu aja cara yang gampang, tapi cara akuratnya memang diusahakan memakai pressure gauge. Jadi sudah tahu on-nya, kita isi tabungnya, tinggal dikurangi 2 PSI dari on-nya, setting on-nya bersesuai tadi. Jadi kembali ke topik awal, untuk pompa yang hemat listrik itu menurut saya secara teknis pompa itu sudah dibuat hemat listrik. Pompa air itu adalah sistem, yaitu ada motor, ada pompa, dan ada pipa atau bagian plumbing. Dan sayangnya banyak orang yang tidak mengetahui itu, beli pompa air itu berarti beli sistem, padahal itu bukan. Beda kalau teman-teman membeli suatu kulkas atau refrigerator, itu adalah sistem yang dibeli utuh dan sudah dirangkai utuh, jadi bisa langsung digunakan. Itu katakanlah kulkas seperti itu juga sistem. Jadi ada beberapa komponen dari pompa, yaitu kompresornya, pipanya, sistem kelistrikannya yang dijadikan satu dalam satu paket dan tinggal dipasang, tinggal dipakai, maksudnya tinggal dicolokin hidup. Beda dengan pompa air. Pompa air hanya Anda coba di toko dengan dicolokin, itu hanya sistem kelistrikannya dan mekanisnya berputar. Tapi ketika dipasang di rumah tidak menghisap,
saya rasa teman-teman tidak akan komplain ke tokonya. Sebenarnya itu sudah paham, pasti mencari tukang pompa air, karena memang pompa itu sistem yang dijual terpisah. Ada pompa, ada pipa, sedang pipanya dipasang sendiri. Toko hanya menjual satu bagian sistemnya, sedang bagian yang lain dijual terpisah dan dipasang terpisah. Itu yang bikin sistem itu berbeda, dan untuk itu bisa dipahami bagaimana bila ada kerusakan. Jadi kalau soal pompa yang hemat listrik tadi, kembali ke topik, itu sudah dirancang dengan sangat baik oleh pabrikan pompa itu sesuai peruntukannya. Bila ada yang membuatnya besar, insya Allah itu ditujukan untuk kepentingan nyale, katakanlah untuk kepentingan daya tahan atau daya hisap yang lebih tinggi. Tapi saat dipakai daya hisap yang rendah, pengeluaran pun tidak akan lebih besar karena memang dirancang untuk daya hisapnya. Jadi daya tadi yang besar tadi dirancang untuk daya hisapnya, atau ada yang kebalik, dirancang untuk daya dorongnya. Itu bisa tergantung dari konstruksi di dalam pompanya. Tapi intinya tidak akan ada energi yang terbuang, tidak ada modifikasi yang tanpa mengorbankan sisi yang lain. Jadi kata teman saya tadi, kalau mau hemat listrik jangan pakai pompa listrik, pakai pompa Dragon. Wah, bercanda itu mas, memang zamannya listrik, kita harus pakai pompa listrik. Jika ini memang bermanfaat, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.